Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang manajemen mutu dan alat mutu. Perkenalkan, nama kelompok saya yaitu saya sendiri Komang Andri Sudawinata dan teman saya Lohyuni Arisandi. Baik, materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu tentang pengertian manajemen mutu dan alat mutu. Mutu atau kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasikan ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur untuk cara pengendaliannya. Definisi ini jelas menekan pada kepuasan pelanggan atau memakai produk dalam suatu proyek gedung. Pelanggan dapat berarti pemberi tugas, penyewa gedung atau masyarakat pemakai. Misalnya dari segi desain, kepuasan dapat diukur dari segi estetika, pemenuhan fungsi, kewenangan dan bahan, keamanan, dan ketepatan waktu. Sedangkan dari segi pelaksanaan, ukurannya adalah pada keterampilan penyelesaian integritas atau sesuai gambar dan spesifikasi pelaksanaan, tepatnya waktu, penyerahan, dan biaya serta bebas cacat. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencakup kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Hal ini yang menyangkut kualitas yang dimaksud adalah produk atau pelayanan atau proses pelaksanaan. Proses manajemen yaitu sendiri. Itu yang kedua. Di dalam tuntunan zaman dan dalam era persaingan bebas, kita harus banyak belajar tentang hal-hal yang menyangkut proses manajemen dalam lingkungan kerja, terutama tentang pentingnya sistem dan realisasinya dalam proyek di lapangan. Baik, materi yang kedua yaitu syarat penggunaan manajemen mutu. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas dan konteks konstruksi beberapa akan dijelaskan. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Terus yang kedua, quality control. Pengendalian mutu atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dihendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengelimpir problem dan yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Terus yang ketiga yaitu sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki definisi yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Terdapat persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi dalam sistem manajemen mutu, yaitu yang pertama, menetapkan sistem manajemen mutu. Yang kedua, mendokumentasikan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Yang keempat, memelihara sistem manajemen mutu. Dan keempat, elemen ini harus selalu diperhatikan dan terus-menerus melakukan perbaikan guna keefektifannya. Adapun fungsi dari manajemen dalam sistem manajemen mutu yaitu berupa POATS atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau proses perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi
kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan organisasi. Yang kedua, organizing atau dalam bahasa Indonesia perorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, actuating atau pelaksanakan dan implementasi perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan yang harus sejalan dan rencana yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, controlling. Proses pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagi perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Terus yang keempat yaitu cara mengendalikan manajemen mutu. Pengendalian mutu ada 4 bagian untuk menjadikan pengendalian mutu yang baik, antara lain yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini terarah bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, besar atau kecil maupun jenis industrinya. Aspek manajemen sumber daya manusia menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan atau organisasi karena setiap organisasi terbentuk oleh orang-orang menggunakan jasa mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mendorong mereka untuk berkinerja tinggi, dan menjamin mereka untuk terus memelihara komitmen pada organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang akan menentukan pada kinerja organisasi ketepatan, manfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mengintegrasikan dalam suatu kesatuan gerak dan arah organisasi akan menjadi hal penting bagi peningkatan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk lebih memahami bagaimana posisi manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi, diperlukan pemahaman tentang makna manajemen SDM itu sendiri agar dapat mendudukan peran manajemen SDM dalam dinamika gerak organisasi. Terus yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan penawaran dan bertukar suatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk nilai, biaya dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan.
pasar, pemasaran, dan pemasar. Adapun tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga berupa cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana membuat produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran terdiri dari analisa peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan serta mengawasi usaha pemasaran. Ada hubungan erat antara mutu suatu produk dengan kepuasan pelanggan serta keuntungan industri. Mutu yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi sekaligus mendukung harga yang lebih tinggi dan sering juga biaya lebih rendah. Eksekutif puncak masa kini melihat tugas mengingatkan dan mengendalikan mutu produk sebagai prioritas utama sehingga setiap industri tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan manajemen mutu total. Konsep pemasaran: A. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ada beberapa antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, namun sudah ada dan terukir dalam hayati kondisi manusia. Keinginan adalah hasrat akan memuaskan tertentu dari kebutuhan tersebut. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial, sedangkan permintaan adalah kegiatan akan suatu yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. B. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pentingnya suatu fisik bukan terletak pada kepemilikannya tetapi pada jasa yang dapat diberikannya. Oleh karena itu, dalam membuat produk harus memperhatikan produk fisik dan jasa yang diberikan produk tersebut. C. Nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberi kepuasan total paling tinggi. Nilai setiap produk sebenarnya tergantung dari setiap jauh produk tersebut dapat mendekati produk ideal, dalam ini termasuk harga. D. Pertukaran atau transaksi dan hubungan. Kebutuhan dan keinginan manusia serta nilai produk bagi manusia tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. Pemasaran timbul saat organisasi memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya dalam pertukaran. Pertukaran adalah suatu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran merupakan proses, bukan kejadian sesaat. Masing-masing pihak disebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarah pada suatu persetujuan. Jika persetujuan tercapai maka disebut transaksi. Untuk kelancaran dari penyalur dan pemasok akan membangun suatu iklan ekonomi, teknis, dan sosial yang kuat dengan mitranya sehingga transaksi tidak perlu dinegosiasi setiap kali tetapi sudah menjadi hal yang rutin. Hal ini dapat dicapai dengan menjanjikan serta menyerahkan mutu produk, pelayanan, dan warga yang wajar yang secara keseimbangan. E. Pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Istilah pasar untuk menunjukkan pada sejumlah pembeli dan penjual melakukan transaksi pada suatu produk. F. Pemasaran dan pemasar. Pemasaran adalah keinginan manusia yang hubungannya
dengan pasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasar adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai. Untuk itu, kalau satu pihak lebih aktif mencapai pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasaran dan kedua adalah calon pembeli. 3. Produksi. Menurut Suwardi 2001, untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global, maka mengacu secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut, khususnya yang menyangkut hubungan antara penjamin mutu, yaitu A. Pengadaan bahan baku, baik bahan penolong maupun bahan tambahan industri, harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Aspek-aspek yang penting yang perlu diperhatikan yaitu persyaratan. Yang pertama, persyaratan dan kontrak pembelian. Yang kedua, pemeliharaan pemasaran yang baik. Yang ketiga, kesepakatan tentang jaminan mutu. Yang keempat, kesepakatan tentang metode-metode verifikasi. Yang kelima, penyelesaian perselisihan mutu. Yang keenam, perencanaan dan pengendalian pemeriksaan. Dan yang terakhir, catatan mutu penerimaan bahan. Pengadaan bahan baku. Jika melihat kinerja penjamin mutu, merupakan tanggung jawab dari quality control, yaitu pada bagian produksi. Baik atau buruknya bahan baku yang digunakan akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat menjadi evaluasi untuk quality control. B. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi dilakukan secara terus-menerus meliputi kegiatan antara lain, yaitu yang pertama, pengendalian bahan dan kemampuan telusur. Yang kedua, pengendalian dan pemeliharaan alat. Yang ketiga, proses khusus. Yang keempat, pengendalian dan perubahan proses. Yang C, pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis untuk kepentingan distribusi dan promosi dalam industri pangan. Pengemasan merupakan tahap terakhir produksi sebelum didistribusikan. Pengemasan berfungsi sebagai, yaitu yang pertama, wabah untuk memuat produk. Yang kedua, memelihara kesegaran dan kemantapan produk selama penyimpanan dan distribusi. Yang ketiga, melindungi pangan dari kontaminasi lingkungan dan manusia. Yang keempat, mencegah kehilangan selama pengangkutan dan distribusi. Dan yang kelima, media komunikasi dan promosi. D. Penyimpanan dan penanganan produk jadi. Penyimpanan dan penanganan produk jadi bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat vibrasi, shock, abrasi, korosi, pengaruh suhu, RH, sinar, dan sebagainya selama penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan. E. Pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir. Tujuan utama adalah mengetahui apakah item atau lot yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Quality control memegang peran pada tahap ini karena pengujian produk akhir akan menjadi penentuan keputusan produk jadi. F. Keamanan dan tanggung jawab produk. Karakteristik mutu keamanan dalam industri pangan semakin hari semakin penting karena banyak kasus yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu perlu dikembangkan metode atau peraturan tentang praktek pengelolaan yang baik. Pada bagian ini, quality management menjadi bagian utama yang bertanggung jawab. Produk yang dihasilkan bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian produksi, namun juga semua pihak yang terkait produksi, termasuk bagian administrasi atau keamanan. Dokumentasi sistem mutu. Perusahaan harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu tertulis atau terdokumentasi
Dengan pengertian hal ini akan menjamin produk-produknya sesuai dengan persyaratan tertentu. Sistem mutu tertulis ini membuat jaminan mutu bersifat lebih melembaga sebab dokumentasi ini dilakukan menyeluruh terhadap pedoman, prosedur, dan instruksi kerja. Sistem mutu tertulis bukan sekedar merupakan suatu yang diinginkan saja, tetapi harus dikerjakan di lapangan. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, keuangan. Manajemen keuangan adalah untuk memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dan juga menjelaskan berbagai fakta dan informasi. Nama saya Luyuni Arisandi, NIM 19011157, jurusan S1 Manajemen STIE. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Dimensi mutu produk dan jasa. Ada 6 spesifikasi mutu produk secara umum sebagai berikut. Yang pertama, kinerja. Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya isi, berat, kekuatan, komposisi, lama hidup penggunaan. Kedua, keistimewaan. Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan produk lainnya. Misalnya konsumen pembeli handphone sering mencari yang isi Android, touchscreen, memiliki MP3, memiliki TV, dan lain-lain. 3, kepercayaan dan waktu. Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai kinerja konsisten dalam batas-batas perawatan normal. Yang keempat, mudah dirawat dan diperbaiki. Produk bermutu baik harus memenuhi kemudahan untuk diperbaiki atau dirawat. Kelima, sifat khas. Untuk beberapa jenis produk mudah dikenali dari wanginya, bentuknya, rasanya. Yang keenam, penampilan dan cita etis. Dimensi lain dari produk bermutu adalah konsumen atas suatu produk, misalnya pelayanan cepat ramah di salah satu bank. Dalam definisi mutu dalam barang dan jasa. Mendefinisikan mutu dalam barang dan jasa dapat kita lihat dalam mutu di bidang jasa, yang dimana berbeda dengan produk yang cenderung lebih disebabkan para pelanggan. Perbedaannya antara mutu produk barang dan mutu jasa adalah yang pertama, metode mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa. Yang kedua, waktu jasa harus diberikan tepat waktu dan jasa digunakan untuk dikonsumsi. Yang ketiga, pada jarak jasa tidak ditambah atau diperbaiki. Yang keempat, jasa lebih cenderung mirip proses daripada produk. Yang kelima, staf senior pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Yang keenam, keberhasilan produktivitas dalam jasa sulit diukur. Terima kasih. Dalam organisasi seperti industri jasa, bank, dan pendidikan juga memiliki beberapa dimensi pokok yang menjadi penentu kualitas. Yang pertama, kendala, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan waktu. Yang kedua, daya tangkap, yaitu kemampuan para tenaga kependidikan untuk membantu peserta didik. Yang ketiga, jaminan, mencakup pengetahuan komposisi kesopanan prospek terhadap pelanggan. Yang keempat, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan pelatihan pribadi. Yang kelima, bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan tenaga kependidikan, dan sarana komunikasi.